Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Bagian yang pertama ya guys, supaya videonya tidak terlalu panjang, maka eh, akan Pak Guru Toto bagi menjadi dua bagian. Oke, siap belajar guys. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Di dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi terpanjang yang disebut hipotenusa atau disebut dengan sisi miring. Oke ya, kita lihat ini segitiganya seperti ini. Ini disebut hipotenusa itu karena sisinya yang paling panjang begitu ya guys ya. Ini adalah dua sisi yang saling tegak lurus. Oke, ini kita beri nama sisi A kecil, ini B kecil karena di depan sudut A yang ini di depan sudut B gitu, siku-sikunya di sudut B sini. Kemudian ini adalah sisi C kecil, oke. Kemudian kita beri nama ini adalah sisi depan sudut A atau depan sudut alfa gitu. Kemudian ini adalah sisi samping di sini ya, sisi C-nya ini. Kemudian di sini adalah sisi miring atau hipotenusa, oke. Kemudian namanya perbandingan trigonometri, kita mulai dari sinus, ini disingkat dengan sin alfa, itu saya singkat dengan demi supaya mudah mengingatnya, itu depan per miring, berarti depannya sini, miringnya sana, oke. Ini A per B. Kemudian cos alfa itu saya singkat dengan sami, itu samping per miring, berarti sampingnya ini, miringnya ini. Berarti C per B, oke. Kemudian tangan alfa saya singkat dengan desam, itu depan per samping, depannya A, sampingnya C. Oke ya, seperti itu ya guys ya. Jadi ingat demi, sami, desam. Oke. Kemudian kotangan itu sepertangan, ini dibalik saja menjadi C per A. Kemudian sekan itu singkatan dari seperkos alfa gitu supaya mudah mengingatnya, 1 per cos alfa sama dengan B per C. Kemudian yang terakhir adalah kosekan, disingkat dengan kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, itu adalah B per A menjadi seperti ini. Oke guys, berarti yang paling utama kita ingat itu sin, cos, dan tan. Demi, sami, desam. Oke guys, paham? Baik. Kita lihat contoh yang pertama guys. Tentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dari segitiga siku-siku berikut ya. Ini segitiga PIR, siku-sikunya di sudut Q gitu. Ini adalah sudut alfa ya, ini saya beri nama tanda siku-siku. Kemudian panjang sisinya 5, di sini 13, di sini 12, oke. Kemudian kita cari sinus alfa itu demi, depannya 5, miringnya 13 ya, gampang ya. Kemudian cos itu sami, samping per miring berarti sampingnya 12, miringnya 13, oke. Kemudian tan alfa itu sama dengan desam, depan per samping, depannya 5, sampingnya 12, oke. Kemudian kotangan alfa itu sepertangan alfa adalah ini dibalik saja, 12 per 5, kemudian sekan alfa itu seperkos, berarti ini 13 per 12, yang terakhir adalah kosekan alfa sama dengan 1 per sin, berarti ini 13 per 5, seperti itu. Oke guys, paham ya? Baik. Lanjut ke contoh yang kedua guys. Tentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dari segitiga siku-siku berikut ya. Kita lihat sudut alfanya di sana, di sudut R, kemudian siku-siku di sini. Ini panjang sisinya 6, 8, 10. Berarti kita mulai dengan sin alfa ya. Sin alfa itu demi, depan per miring berarti 8 per 10, oke. Kemudian cos alfa itu sami, samping per miring 6 per 10 ya. Oke, kemudian tan alfa itu desam, depan per samping 8 per 6 atau boleh ditulis 1,33, ini juga 0,6, ini 0,8 ya. Kalau kotangan alfa ya kita tinggal balik saja menjadi 6 per 8, menjadi seperti ini. Sekan alfa, seperkos alfa berarti 10 per 6 atau sama dengan 1,67. Kemudian kosekan alfa adalah sepersin alfa berarti 10 per 8 itu 1,28. Oke guys, paham ya? Baik. Lanjut ke contoh yang ketiga guys. Tentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dari segitiga siku-siku berikut ya. Ini sisinya miring semua ini guys ya. Tetapi kita ingat ya, kalau hipotenusa itu adalah sisi yang paling panjang. Ini berarti nanti dinamakan sisi miring gitu.
Oke, alfanya di situ. Kemudian siku-siku di M ya. Sama saja kita lihat. Ini panjangnya 8, ini 15, ini 17. Kemudian kita cari sin alfanya adalah demi gitu ya. Demi berarti depannya 15, miringnya 17 seperti ini. Kemudian cos alfa sami, samping per miring berarti 8/17, oke. Kemudian tan alfa desam, depan per samping ya, 15/8. Kemudian kotangan alfa itu sepertangan, berarti ini 8/15. Sekan itu seperkos, berarti menjadi 17/8. Dan kosekan itu sepersin ya, jadi 17/15. Paham ya guys ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Kita lihat soalnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di sudut C, AB-nya 15, BC-nya 9, dan sudut B-nya sama dengan alfa. Maka tentukan perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Kita lihat penyelesaiannya, kita gambar dulu segitiga ABC-nya ya. Ini sudut alfanya ya. Oke, kemudian siku-siku nanti di C, kemudian panjang AB-nya itu adalah 15, BC-nya 9 ya. Kita cari AC-nya dulu, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat min BC kuadrat, ini Pitagoras, kemudian sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81 sama dengan 144, maka AC-nya sama dengan 12. Oke ya. Kemudian kita tentukan sinus alfa itu demi depan per miring, berarti depannya 12, miringnya 15 seperti ini, disederhanakan menjadi 4/5, oke. Kemudian cos alfa itu sami, samping per miring berarti 9/15 itu sama dengan 3/5 ya, ini dibagi 3 semua, oke. Kemudian tangan alfa itu adalah desam, depan per samping 12/9 seperti ini sama dengan 4/3, oke, disederhanakan ya. Kemudian kalau buat tangan alfa berarti dibalik saja, ini sepertangan berarti 3/4. Kemudian sekan alfa itu adalah seperkos berarti 5/3, oke. Kemudian kosekan alfa adalah sepersin itu adalah 5/4. Seperti itu. Oke guys, paham ya? Baik. Kita lanjut ke contoh yang kelima guys. Jika diketahui sin A sama dengan 3/4 dengan sudut A lancip, maka tentukan nilai cos A min tan A. Oke, kita buat segitiga bantunya. Sin A-nya itu 3/4 berarti di sini 3, kemudian di sini 4 ya. Oke. Seperti itu, kemudian di sini kita cari akar apa namanya? Dengan menggunakan Pitagoras, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Berarti sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Sama dengan 7, berarti AB-nya itu adalah akar 7. Oke ya guys, seperti ini. Oke, kemudian kita cari cos A min tangen A itu adalah cos itu sami, berarti samping per miring akar 7/4 dikurangi tangan A depan per samping seperti ini. 3 per akar 7 menjadi sama dengan, ini kita samakan penyebutnya 4 akar 7 ya, ini dikalikan ke sana 7, ini dikalikan ke sana adalah minus 12 seperti itu, menjadi sama dengan min 5/4 akar 7 dikalikan dengan akar 7 per akar 7, maka didapat minus 5 akar 7 per 4 kali 7, 28. Oke guys, gampang ya, paham ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga jadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.